Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu kan ya di tengah pandemik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di semester kali ini kita bertemu di mata kuliah Komputer Aplikasi Akuntansi 3. Di sini kita menggunakan software Mayop Accounting. Kalau sekarang udah berganti nama menjadi EBSS Accounting. Di sini kita menggunakan versi yang 25. Untuk pertemuan pertama, kita masuk ke ini dulu aja ya, pendahuluan. Jadi kita perkenalan terkait dengan Mayop Accounting. Untuk perkenalannya saya sudah sediakan PowerPoint. Silakan adik-adik bisa baca langsung di PowerPoint-nya. Terkait dengan video ini, saya hanya menjelaskan terkait dengan tutorial bagaimana cara kita membuat database baru menggunakan Mayop Accounting versi 25 ini. Dan di sini kita sudah melihat tampilan awal pada saat kita membuka Mayop Accounting versi 25. Untuk tampilan awalnya ini sama dengan versi-versi sebelumnya ya. Di sini ada tombol open. Dia berfungsi untuk membuka data perusahaan yang sudah kalian buat sebelumnya. Terus yang tombol kedua ada tombol create. Di sini untuk membuat data perusahaan baru. Terus ada explore. Kalau kalian ingin melihat isi dari accounting versi 25 ini, kalian bisa menggunakan explore di sini. Mayop sudah menyediakan sampel perusahaan yang sudah dibuat oleh Mayop. Jadi kalian bisa mengeksplor dalaman dari software Mayop Accounting. Terus yang what's new in this version, kalau kalian mau lihat apa yang terbaru dari versi ini, kalian bisa klik ini, nanti akan tersambung ke web Mayop. Terus ada tombol exit, ini untuk keluar dari aplikasi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat data perusahaan baru. Kita tinggal klik tombol create. Nah, ini untuk awal di sini akan ada tampilan introduction atau perkenalan dari Mayop Accounting. Di sini ada kata sambutan ya. Welcome to the EBSS New Company File Assistant. Jadi nanti kalian akan dipandu oleh Mayop untuk membuat data perusahaan baru. Ya, kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya. Sekarang kita langsung klik next. Nah, ini tahap awal. Di sini kalian memasukkan data perusahaan ya, atau company information. Untuk yang awal di sini ada serial number. Kalau serial number ini nggak perlu diisi ya, karena kita menggunakan program yang trial. Jadi nggak ada serial numbernya. Kalau pengen serial numbernya, ya berarti harus beli lisensinya. Ya, otomatis harus bayar. Terus di sini ada company name. Ya, ini isi nama perusahaannya apa. Misalkan saya isi dengan nama Angki. Untuk company number atau ID perusahaan ini bisa diisi nanti ya, sesuai dengan soal. Nanti kalau ada di soal, kalian tinggal isi dengan ID perusahaannya apa. Terus di sini ada VAT number. Ini kalau kepanjangannya itu adalah value added tax. Kalau di kita itu sama dengan PPN, atau bisa dibilang nomor pajaknya ya, nomor pajaknya berapa. Terus di sini ada alamatnya, address. Terus ada phone number, nomor telepon, ada fax number, terus ada alamat email. Nah, ini saya isi hanya company name-nya aja ya, karena di sini ada tanda bintang. Karena di sini sebagai contoh aja, saya hanya isi nama perusahaannya aja. Jadi harus diisi itu adalah yang ada tanda bintang seperti ini, berarti dia otomatis wajib diisi ya. Perintahnya itu seperti itu. Kalau sudah diisi, tinggal klik next. Nah, di sini kita akan disajikan dengan accounting information. Jadi informasi terkait dengan akuntansinya seperti apa. Dan di sini terkait dengan tahun buku. Atau di sini ada yang awal, current financial year, ini adalah tahun buku atau tahun awal kita menggunakan Mayop. Ya, atau tahun atau periode berjalannya periode akuntansi yang akan kita laksanakan. Misalkan kita akan memulai dari awal tahun 2020 misalkan seperti itu. Ini kita isi di sini 2020. Kita start atau mulai dari tahun 2020.
Terus di sini ada last month of financial year. Ya, berarti periode akuntansinya itu akhir bulannya itu apa? Ya berarti Desember. Ya, normalnya kan berarti Januari sampai Desember. Otomatis di conversion month-nya adalah kita mulai atau start dari bulan Januari. Nah, ya, jadi akhir bulannya Desember, awal bulannya adalah Januari. Terus di sini ada number of accounting period. Di sini ada 2. Kalau yang normalnya itu ada 12 bulan ya. Nah, kalau di sini Mayop menyediakan ada bulan ke-13 atau periode 13. Di sini dia berfungsi untuk misalkan contoh untuk memisahkan antara laporan keuangan atau transaksi-transaksi sebelum diaudit dan setelah diaudit. Untuk transaksi yang sebelum diaudit itu kita masuk ke periode 12 atau 12 bulan yang normal. Nah, kalau yang periode transaksi yang setelah diaudit, nah itu masuk ke bulan ke-13. Itu untuk mempermudah auditor untuk memeriksa ya. Jadi kalau untuk periode 13 itu gampang. Jadi mana transaksi yang mau kita masukkan ke periode 13 itu nanti pada saat kita isi transaksi, pada saat kita mengisi tanggal, pada saat sebelum mengisi tanggalnya itu kita tambahkan tanda bintang. Nanti dia akan otomatis masuk ke periode ke-13. Untuk sekarang kita pilih yang periode 12 saja dulu. Lalu kita klik next. Nah, ini ada konfirmasi apakah sudah benar data accounting informasinya. Kalau sudah, kita tinggal next aja. Nah, ini terkait dengan list account atau akun-akun yang akan kita bangun. Di sini ada 3 pilihan atau 3 opsi. Di situ yang pertama ada I would like to start with one of the list provided by ABSS Accounting. Jadi ABSS Accounting ini udah menyediakan paketan lah, bisa dibilang seperti itu, akun-akun yang sudah kita bisa gunakan. Jadi nanti kita menyesuaikan dengan jenis perusahaannya apa. Terus yang kedua itu dia kalau kita misalkan sebelumnya bagian accounting sudah membuat list-list akun menggunakan Excel, kita hanya tinggal import dari Excel. Nah, kalau yang ketiga itu kita secara manual ya, menginput akunnya satu-satu. Ya, misalkan kas, kita input satu kas. Terus ada hutang, itu kita input lagi satu-satu ya, kalau untuk yang ketiga. Nah, ini berarti untuk yang pertama kita pilih yang nomor 1 dulu. Jadi kita pilih dari data paketannya ya, akun-akun paketan yang sudah disediakan oleh Mayop. Terus kita klik next. Nah, ini kita tinggal pilih industri klasifikasinya apa, apakah jasa, agrikultur, manufaktur, atau retail. Kita tinggal pilih. Misalkan kita pilih yang service atau jasa. Terus di sini ada macam-macam tipe bisnisnya, ada apa? Ada accounting firm, ada salon pun ada, klinik dan lain-lain. Misalkan kita untuk yang awal kita pilih accounting firm saja. Tuh di sini udah ada ya akun-akunnya, sudah dibuatkan oleh Mayop. Berarti kita tinggal klik next aja. Nah, ini untuk create your company file-nya di sini terkait dengan data atau directory file. Nanti kalian akan disimpannya di mana. Kita klik change aja. Berarti nanti kita tinggal cari foldernya, mau disimpan di mana filenya, di save-nya di mana. Misalkan saya nge-save-nya di dokumen. Tinggal di save. Kalau sudah disimpan, tinggal di next. Nanti dia akan membuat database baru. Terus di sini ada 2 pilihan, apakah mau membuat setup assistant atau command center. Kalau setup assistant kita akan melanjutkan ke customizing untuk data-data yang akan kita input di Mayop. Nanti akan dipandu ya secara berurutan. Nah, kalau untuk command center kita langsung masuk ke menu utama. Jadi nanti kita pilih langsung menunya secara manual. Nah, sekarang kita pilih yang command center dulu. Tinggal klik command center. Nah, kita sudah masuk ke menu utama. Nah, ini menu-menu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ada modul account, modul banking, modul sales, modul purchase, ada modul inventory dan modul card file. Jadi ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Ya. Nah, untuk untuk pertemuan pertama kita sudahi saja sampai di sini ya.
Jadi kita pertemuan pertama ini hanya pendahuluan, jadi bagaimana caranya kita membuat data baru. Ya. Kalau untuk keluar, kita hanya tinggal klik close aja. Untuk MyWeb ini dia akan otomatis save. Jadi tidak di file di sini tidak ada tombol save ya. Jadi pada saat kita keluar itu otomatis ke save. Jadi pada saat kita input transaksi apapun itu nanti dia akan otomatis save. Jadi jangan takut kalau misalkan MyWeb-nya error keluar sendiri, ya nanti dia akan otomatis nge-save sendiri. Ya. Kalau misalkan kita mau membackup data, misalkan di sini kita sudah sampai bikin data baru, kita backup dulu. Setelah itu kita kan lanjut ke transaksi yang lain. Misalkan kalau transaksi yang lainnya ada kesalahan, kita hanya tinggal mengulang lagi, kita buka data backup-an. Ya, jadi kita tidak perlu bikin lagi dari awal. Nah, ini fungsi backup itu seperti itu ya. Jadi misalkan kita tiap pertemuan di backup. Jadi kalau misalkan di pertemuan selanjutnya ada kesalahan, kita tinggal buka data backupan yang sebelumnya saja. Jadi nggak perlu lagi bikin data dari awal. Misalkan kita backup all data, tinggal di continue. Nah, ini kita tinggal kasih nama aja. Misalkan data backupan tanggal berapa, tinggal di save. Ya. Dia otomatis backup gitu ya. Ya, cukup sekian saja untuk pertemuan pertama. Semangat terus di tengah pandemi COVID-19 ini walaupun kita belajar online, dan saya pun di sini mau tidak mau harus belajar menjadi YouTuber ya buat video. Ini pun saya syutingnya nih di lab ya biar kerasa atmosfernya serasa di kelas gitu ya. Semangat belajar terus walaupun di rumah ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.